Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dan kali ini langsung aja kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ja'at, datang siapa imra'atun, seorang perempuan ila Rasulillahi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata siapa imro'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba, telah memperoleh siapa ar-rijalu, para lelaki, bihaditsika, kelawan cerita, pelajaran, dan segala apa yang disampaikan oleh Nabi. Para laki-laki memperoleh apapun yang Nabi sampaikan, apapun yang Nabi ajarkan. Faja'al, moko jadikanlah, lana maring kami, min nafsika, dari panjenengan wahai Nabi, yauman ing dalem suatu hari, yaktika, datang siapa panjenengan, fihi ing dalem yaum, tu'allimu, hale mengajar siapa panjenengan Nabi, na ing kami, mimma saking perkara, allama, yang mengajarkan siapa Nabi, allama, yang mengajarkan ka ing panjenengan Nabi, siapa Allahu, Allah. Faqala, maka dawuh sapa Nabi, ijtami'na, berkumpullah, fi yaumin, ing dalam suatu hari, fi yaumi kadza wa kadza, di hari ini atau ke hari ini, fi makani kadza wa kadza, di tempat di sini atau di mana. Fajtama'na, maka pada berkumpul siapa perempuan, imro'ah, fa'atat, dan ngerawui hunna ing mereka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'allama, maka mengajar siapa Nabi hunna ing mereka, imro'ah, mimma saking perkara, allama, yang mengajarkan hu ing Nabi sapa Allahu, Allah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang perempuan yang menghadap kepada Nabi, kemudian istilahnya kayak protes ya, mungkin bahasa sekarang protes. Wahai Nabi, para lelaki bisa mendapatkan apapun dari panjenengan. Panjenengan mengajarkan apapun, orang laki-laki pada dapat semua. Terus kita yang perempuan gimana ini? Karena mungkin ketika itu majelis ilmu ataupun Nabi lebih sering, lebih kerap berkumpul dengan lelaki. Kemudian ayolah Nabi, kita kumpul juga, jenengan ajarkan juga kepada kami para perempuan apa yang jenengan ajarkan kepada mereka para lelaki. Jadi si perempuan tadi usul seperti itu. Jadi biar nggak ketinggalan, enak yang cowok-cowok bisa belajar macam-macam dengan Kanjeng Nabi. Sementara kami yang perempuan tidak. Jadi usul gitu, dan Nabi menjawab, ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza. Ya wes, kumpul aja kalau gitu. Perempuan-perempuan monggo, silakan kumpul di hari apa, jam berapa, di mana. Nabi seperti itu. Dan memang ketika para perempuan ini berkumpul, Nabi memang kemudian rawuh dan Nabi mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Ya, ini cerita dari Abu Sa'id Al-Khudri yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, bahwa perempuan berhak untuk mengemukakan pendapat. Ya, karena sekali lagi, bahkan di zaman sekarang masih terdapat beberapa tempat, beberapa instansi atau beberapa komunitas yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu usul. Ya udahlah, perempuan terima dadi. Biasanya kadang
rapat atau apa, ya udahlah terima jadi aja perempuan, nggak usah ikut-ikut merumuskan. Kalau kita lihat hadis ini tidak ya, karena zaman itu perempuan berhak protes. Kan si perempuan ini istilahnya protes ya dalam bahasa kita sekarang. Kok enak ya Nabi ya, cowok-cowok bisa belajar banyak dari jenengan, kita kok tidak. Dan Nabi kemudian, oh ya udah kalau memang mau silahkan kumpul, ayo hari apa dan sebagainya. Jadi yang pertama bisa diambil pelajaran bahwa perempuan berhak mengutarakan pendapat, dan yang kedua perempuan juga berhak mendapat pendidikan yang sama atau setara dengan laki-laki. Nyatanya di sini mereka meminta untuk Nabi mengajarkan apa yang Nabi ajarkan kepada kaum lelaki, mereka juga minta diajarkan seperti itu juga, dan Nabi menyetujui. Nabi kemudian rawuh pada hari yang ditentukan dan Nabi mengajarkan kepada para perempuan ini. Jadi sekali lagi di sini bisa kita ambil kefahaman bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak ada alasan yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, ataupun perempuan tidak perlu sekolah belajar tinggi-tinggi, tidak perlu belajar yang serius-serius, udahlah nggak perlu, toh nanti akhirnya balik ke dapur aja, wis gak usah sekolah tinggi-tinggi dan lain sebagainya, tidak ya. Kalaupun misalnya dalam keluarga ada laki-laki perempuan, pembagian pendidikan jangan berdasarkan jenis kelamin, dalam artian ketika kita nanti jadi orang tua, misalnya nanti punya anak laki-laki perempuan, jangan kemudian yang kuliah anaknya yang cowok aja, kamu kan cewek nggak perlu kuliah, jangan seperti itu. Jangan kemudian memberi hak pendidikan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, tapi tawarkan, misalnya kemudian yang perempuan memang saya nggak mau kuliah aja, saya mau, misalnya saya nggak mau gini tapi saya mau gini aja, ya udah itu nggak apa-apa. Tetapi kalau pembagian pendidikan berdasarkan jenis kelamin itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, karena Nabi pun mengajarkan ya nggak apa-apa, perempuan juga belajar tinggi-tinggi, belajar sama dengan laki-laki, itu sah-sah saja. Nyatanya Nabi juga kemudian mengumpulkan para perempuan ini dan mengajarkan apa yang beliau ajarkan kepada kaum laki-laki. Artinya jadi sekali lagi pendidikan merupakan hak dasar bagi manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke, masuk hadis yang ke-24. An Iyas bin Abdullah bin Abi Du'ab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bab tentang penolakan tindak kekerasan kepada kaum perempuan ya, hadis ini, hadis ke-24. La tadribu ima Allah. Nabi bersabda, la tadribu ima Allah, la tadribu, ojo mukul siapa kalian, jangan kalian pukul ima Allahi ing hamba-hamba Allah yang perempuan. Imaun jamak dari amatun ya, hamba-hamba perempuan. Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Faja'a, maka datang rawuh siapa Umar, Sayyidina Umar, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa Umar, dairna, berani menentang siapa an-nisa'u, beberapa perempuan, ala azwajihinna, ing atase suami mereka. Farah khosro, maka memberi rukhsah siapa Nabi fi darbihinna, ing dalam memukul an-nisa. Fa'adhafa, maka mengitari, maksudnya mendekati, nyeteri, bi ali Rasulillah, kelawan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa nisaun, perempuan, kathirun kang akeh, yashkuna, podo mengadu siapa nisa, azwajahunna, ing suami-suami mereka. Faqala, maka dawuh sapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tafa, teman-teman wis mengitari, belibet, mendatangi, bi ali Muhammadin, kelawan keluarga Muhammad, sapa nisaun, perempuan, kathirun yang banyak, yashkuna, podo wadul mengadu siapa nisa, azwajahunna, ing suami-suami mereka. Laisa, ora ana sapa ulaika mereka, suami-suami mereka, iku bi khiyarikum, kelawan api-apike kalian. Rawahu Abu Dawud. Wa zairna an-nisa, lafaz zairna an-nisa ai tegese nafarna, pada
berlari, maksudnya pada menentang, wajtarokna berani, wa ghalabna dan mengalahkan ala azwajihinna ingatasi para suami mereka. Jadi ini ya, ada cerita bahwa suatu ketika Nabi bersabda la tadribu ima Allah. Jadi Nabi berpesan kepada para laki-laki, ojo mukul wong wedok lo ya, jangan mukul para perempuan. Nabi berpesan seperti itu. Ketika Nabi berpesan seperti itu, Sayyidina Umar rawuh datang, kemudian bilang, Nabi, banyak loh perempuan istri-istri itu yang berani pada suami. Masa nggak boleh dipukul sih? Soalnya kan awalnya Nabi ngendiko secara umum, pokoknya jangan memukul para perempuan, istri-istri jangan dipukul. Umar datang, banyak yang ngeyel mungkin ya bahasa kita sekarang. Nabi banyak istri yang ngeyel juga, masa sih nggak boleh dipukul? Akhirnya Nabi farakhasa fi darbihinna. Ya wis lah, enggak apa-apa mukul. Tetapi pada istri-istri yang membangkang. Nabi akhirnya seperti itu. Tidak lama kemudian banyak istri-istri yang wadul kepada Nabi. Para istri, para perempuan banyak yang mendatangi Nabi dan keluarganya pada mengadu karena suami-suami mereka memukul mereka. Dan akhirnya Nabi ngendiko, wah, saya ini keluarga saya diwaduli, diadu, menerima aduan yang banyak dari para istri bahwa mereka telah dipukul oleh suaminya. Mereka para suami yang memukul istrinya itu adalah bukan seseorang muslim yang baik. Laisa ulaika bi khiyarikum. Terus akhirnya Nabi bilang gitu. Berarti para suami yang memukul istrinya itu bukanlah suami yang baik. Akhirnya Nabi ngendiko seperti itu. Jadi di sini ya, bukan berarti bahwa Nabi memang menyarankan atau membolehkan memukul istri. Membolehkan memukul istri dengan catatan. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa dengan catatan ketika para perempuan itu atau istri membangkang. Itu pun ketika istri membangkang dan suami akhirnya memilih untuk memukul, Nabi berkata tetap aja suami yang memukul itu adalah suami yang tidak baik. Jadi apa yang bisa kita tarik juga, ya berarti Nabi menyarankan untuk tidak memukul, gitu ya. Di dalam hadis ini mungkin nanti bisa nyambung dengan hadis berikutnya tentang pemukulan ini. Dan juga misalnya dikaitkan dengan di Al-Quran kan tidak apa-apa Umar, gitu. Di ayat yang tentang nusyuz, fa'izuhunna, bahwa ketika seorang istri nusyuz ataupun membangkang, Al-Quran memberi jalan. Yang pertama fa'izuhunna, dinasehati. Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji', dinasehati nggak bisa, wahjuruhunna fil madaji', ya udah pisah ranjang aja. Pisah ranjang masih nggak bisa, baru yang ketiga wadribuhun. Kan nggak apa-apa. Betul, ayat Al-Quran memang menjelaskan ada wadribuhun, meskipun ya kalau kita melihat tafsiran dari ayat ini nanti terlalu banyak, karena doroba di sini beberapa ulama tafsir ada yang mengartikan dengan bukan memukul, karena doroba tidak hanya berarti memukul, karena dalam ayat Al-Quran pun wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kamu berjalan di bumi, itu pun bukan arti memukul. Jadi ada yang menganggap doroba dalam ayat itu ditafsirkan bukan memukul, tapi menceraikan. Ketika dinasihati nggak bisa, pisah ranjang nggak bisa, ya udah cerai aja. Ada yang kemudian tetap memaknai dengan doroba memukul, tapi dengan syarat memukul yang diajarkan oleh Nabi, yaitu tidak menyakiti wajah dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa ketika ayat mengatakan boleh memukul, sekali lagi dengan catatan sebelumnya ya, jangan kemudian diambil wadribuhun aja, nggak apa-apa kok suami mukul istri, kebanyakan orang seperti itu. Padahal nggak apa-apanya ketika dinasehati nggak bisa, pisah ranjang nggak bisa. Baru yang ketiga itu baru wadribuhun. Jadi bukan solusi yang pertama. Kalaupun seperti itu, tapi Nabi mengajarkan tidak pernah memukul. Jadi kalau kita lihat di Al-Ya, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, jika ada misalnya ayat Al-Quran mengatakan membolehkan A, tapi Nabi tidak pernah melakukan itu, maka yang kita ikuti adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena ayat Al-Quran ini adalah diperbolehkannya pada kasus-kasus tertentu yang kalau bisa kita hindari ya, kita hindari saja. Contoh pada hal ini adalah tentang pemukulan terhadap istri ataupun memukul terhadap anak dalam hal sholat ya.
Mungkin itu dulu dari saya, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.